Buatlah persiapan. Orang yang paling cerdas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka? Adalah orang yang paling banyak zikrul maut, orang yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan bakal matinya. Allahu Akbar. Orang baik meninggal, orang jahat meninggal. Mati. Raja-raja mati, nabi-nabi pun mati. Ya. Allah telah menciptakan satu makhluk yang bernama waktu. Dan Allah bersumpah berkali-kali demi waktu itu. Wal fajar, demi waktu fajar. Wad duha, demi waktu duha. Wal asr, demi waktu asar. Wal lail, demi waktu malam. Seakan-akan Allah menjelaskan, hai manusia, ini waktu, makhlukku tak punya perasaan. Dan suatu hari dia akan menggilas semua yang bernafas. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, rela atau terpaksa. Oh, tunggu dulu malaikat maut, aku mau menantu dulu, aku mati. Tak ada cerita. Jangan sekarang, aku mau bayar hutang dulu, nggak cerita. Datang perintah, tangkap. Berapa banyak orang yang hari ini hadirin sekalian, dia keluar dari rumahnya di pagi hari, bersenda gurau dengan anak istrinya. Pak, dia keluar dengan berjuta rencana di benaknya. Ingin ini, ingin itu, ingin begini, ingin begitu, ingin ke sini, ingin ke situ. Macam-macam rencana dia. Dan dia tidak tahu ternyata namanya sudah dalam genggaman malaikat maut yang harus berangkat hari itu ke akhirat. Kematian mengejar kita. Malaikat maut itu 70 kali setiap hari menatap muka kita. Wah. Ya, cuma kita nggak lihat. Bapak tiba-tiba pernah sakit, nah, tiba-tiba jantung berdebar-debar. Udah terasa dia, Pak. Udah mulai nampak, udah terasa ini. Iya ya. Satu hari 70 kali. Alangkah indahnya orang yang sibuk dengan dakwah. Karena biasanya di rahasia Allah, ini rahasia ya, rahasia Allah, tapi Allah zahirkan rahasia ini. Allah akan matikan seseorang sebagaimana kebiasaan hidupnya. Orang yang sibuk dakwah kemungkinan besar mati lagi dakwah. Orang yang sibuk ibadah kemungkinan besar mati lagi ibadah. Orang yang sibuk zikir kemungkinan besar mati lagi zikir. Orang yang sibuk baca Al-Quran kemungkinan besar lagi mati lagi tilawah. Orang yang sibuk berkhidmat membantu umat kemungkinan besar dia mati dalam menolong orang, dalam berkhidmat kepada umat. Begitu juga ahli maksiat. Sekarang masih ada itu koran di pos kota, Pak, masih ada. Itu ngeri-ngeri itu berita tuh, headline di pertama itu. Di hotel ini mati dalam keadaan ini. Di tempat perjudian mati, ada yang kebun-kebutan mati. Orang yang sibuk maksiat kemungkinan besar mati dalam maksiat. Nauzubillah min dzalik. Ya. Maka mulai hari ini sudahlah, taubat yang lalu biarlah berlalu ya, Bang. Taubatnya jangan main-main, Bang. Dulu maksiatnya sungguh-sungguh, taubat harus sungguh-sungguh juga. Ya. Waktu maksiat sanggup bayarin orang, ayo kota dulu kita. Nggak ada duit, Bang, aneh bayarin. Nah, sekarang waktu taat pun kita bayarin. Kemana, Bang? Umroh dulu kita. Nggak ada duit, ayo berangkat, saya bayarin. Siap nggak, Pak? Nah, itu guna harta, Pak. Cari harta sebanyak mungkin, gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Siapa orang kaya dalam Islam? Bukan orang yang rumahnya besar, bukan orang yang mobilnya mewah, bukan orang yang perhiasannya bagus, mahal, tasnya branded, ratusan juta, miliaran. Bukan itu orang kaya. Orang kaya itu siapa? Orang yang sudah berapa banyak masjid kau bangun? Sudah berapa anak yatim yang kau sekolahkan sampai menjadi hafiz Al-Quran, jadi ulama? Sudah berapa ratus orang yang kau berangkatkan haji dan umrah? Sudah berapa banyak madrasah yang kau support, bantu biaya bulanannya? Itu orang kaya, Pak. Ini rumah besar, mobil mewah, ke Mekah belum pernah. Apa masalahnya? Nah, apa-apa yang sudah terjadi sekarang taubat, Pak. Berangkat hari ini, pulang dari majelis ini yang belum pernah pergi berziarah ke Nabi ke Madinah. Bapak-bapak yang ada kemampuan berangkat, ada harta, tapi belum pernah pergi umrah, pulang ini daftar langsung umrah. Ya, mau umrah gratis sama saya? Boleh. Nanti kita ketemuan di depan Ka'bah, nanti kita bareng-bareng muter. Janji. Gratis nggak bayar, Pak. Ya, kalau terbangnya bayarlah. Tiket hotel bayar kan bukan punya saya kan. Tapi kalau umrohnya gratis, benar. Gak bohong, bukan hoax itu, Pak.
Semua jamaah saya undang umroh gratis. Ya. Sebelum mati sempurnakan iman. Allah tak menerima imannya bercampur dengan kesyirikan, sebagaimana kita tidak mau menerima minyak bercampur dengan air. Kita beli beras bercampur pasir, nggak mau kita. Harus murni itu iman sempurna tanpa kesyirikan. Yang kedua, orang yang sebelum mati sempurnakan amal, sunnah-sunnah Nabi. Jangan sampai Pak udah tua masih minum tangan kiri, bikin malu sama cucu. Minum tuh nih tangan kanan, dilihat airnya. Megang tangan kanan satu hadis Nabi, melihat minuman dua hadis Nabi, jangan meniup minuman kalau panas tiga hadis. Berapa hadis kita amalkan? Baca bismillah 4 hadis. Minum jangan seperti onta, minumnya dengan bismillah. Alhamdulillah 3 kali bismillah. Alhamdulillah bismillah. Alhamdulillah, itu cara Nabi minum. Bahkan kalau gelasnya pun diajarkan posisi tangannya gini, Pak. Ya. Minum. Boleh nggak minum berdiri? Satu-satunya air yang boleh diminum berdiri itu air Zam-Zam. Dan saya tahu tuh air Zam-Zam, ibu-ibu jamaah umroh yang Indonesia kalau di depan Ka'bah biasanya dia berdiri memegang air Zam-Zam. Dia menatap Ka'bah, mulutnya komat kamit, lalu dimasukin jarinya. Itu jamaah kita, Pak, rata-rata begitu. Karena dia paham air Zam-Zam itu obat dari segala penyakit. Make upnya, kosmetiknya orang-orang Arab itu, Pak. Jamu mereka itu, mereka makan kambing 1 ekor, kambing 4 orang aja. Enggak kolesterol ya, Pak. Karena jamunya ada. Air Zam-Zam, air terbaik di dunia. Sampai hari kiamat enggak sama ini dengan ini nih. Larutan enggak sama, meskipun fungsinya sama. Ya. Jadi kita jangan meremehkan sunnah. Hari ini ada upaya penggiringan opini bahwasanya sunnah itu budaya Arab. Ini kejahilan. Cadar itu budaya Arab. Pernah dengar gak? Hijab itu budaya Arab. Kata Habib Umar bin Hafiz, orang-orang Arab, buka mata kalian. Sebelum datangnya Islam, apakah ada orang Arab yang berhijab? Kita semua dari dulu suka bertelanjang, kata Habib Umar. Islam adalah agama yang mendatangkan syariat hijab. Kalau pakai nikab, seluruh ummahatul mukminin, seluruh istri Nabi bercadar. Ibu-ibu nggak usah memperdebatkan masalah itu. Itu bukan budaya Arab. Karena menutup wajah itu tidak dilarang agama, tidak dilarang adat, tidak dilarang budaya, tidak dilarang negara. Menutup wajah sendiri ya, yang dilarang itu nutup muka orang itu nggak boleh. Kalau muka kita sini boleh, Pak. Bapak-bapak kalau pakai cadar silakan pakai. Nah, ada masalah apa? Orang muka saya mau tutup. Saya pernah jalan ke mall pakai kayak gini. Saya pakainya. Orang lihat siapa? Ada apa, Bang? Kok pakai cadar? Ya, saya pengen tutup muka saya. Ada masalah. Nabi Yusuf alaihissalam itu saking gantengnya beliau, maka kemana beliau berjalan selalu menutup wajahnya. Kalau kebuka, mak langsung histeris. Maka saya juga suka menutup wajah, Pak. Akan diajar, diketawain enggak, bercanda itu bercanda. Maknanya kalau nyamannya tutup. Muka ini bukan aurat kok. Boleh dibuka, boleh ditutup. Enggak usah dipermasalahkan. Buka-buka aja. Kalau tutup jangan dilarang juga. Paham? Bapak mau bikin inovasi lagi, mau topeng-topeng, mau pakai apa gitu. Silahkan. Pakai Spiderman, Iron Man semua. Boleh pas orang buka sendiri. Sorban ini bukan budaya Arab, Pak. Bukan, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sanadnya sorban ini. Saya kan bukan orang Arab, Bang. Iya memang bukan Arab, saya juga bukan orang Arab. Orang panggil saya Habib, saya bilang saya bukan Habib. Saya ini Habib. Tahu Habib enggak, Pak? Arab bukan, India bukan. Itu Habib dari Sulaiman. Saya pakai sorban karena saya Nabi, saya pakai sorban, saya tahu itu dalilnya. Ada hadisnya. Saya potong kumis saya, ada dalilnya. Saya panjangkan jenggot saya, ada dalilnya. Saya pakai cila, ada dalilnya. Saya pakai gamis, pakailah gamis biar orang kafir tak meremehkan kalian, kata Nabi. Supaya beda bajumu sama baju orang kafir. Jangan kau berjalan berdua sama, tak ada bedanya kau dengan kafir. Itu maksud suruh ganti pakaianmu. Pakai sunnah, ada satu sunnah di dirimu.
Faham Pak? Ada al-furqan, ada pembeda antara kita dengan mereka. Ada izzah, ada marwah kita, ada kemuliaan kita di dalam pakaian kita. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.